bercinta. Berarti lu mulai tuh rasa sayang lah. Bunga belum. Rasa sayang masih belum. Rasa sayang masih ya belum. Tahun ini, lu sidang tahun ini atau kita nggak nikah? Ngerti nggak? Tahun Lu udah pernah ngomong kayak gitu? Udah. Tahun 2020 lu mau sarjana, kita nikah. Kalau lu nggak jadi sarjana ya udah, gue main lain. Terus apa kata si pihak wanita itu? Kayak gimana ya, namanya cewek ya, terus kamu mau terus kamu mau buang semua mimpi-mimpi kita anjing gitu. Emang kalau lu cewek lu sarjana, terus lu nih sebagai calon lelakinya sarjana juga, lu mau kerja apa? Nah itu dia itu. Tapi lu punya ini nggak, punya gambaran ya? Andai kata gua kuliah, gua mau ngambil fakultas apa gitu? Atau lu punya mimpi nih atau cita-cita ya kan? Lu mau jadi apa gitu? Punya nggak? Sebenarnya nggak terlalu kepengen kuliah tuh, gara-gara gue tuh kepengen jadi pengusaha sebenarnya. Pengusaha, emang sih usaha tuh ibarat kata nggak ada matinya. Sekecil apapun usaha lu bos. Sekecil apapun usaha kamu, yang namanya usaha itu kita nggak pernah dibudakin. Dalam arti itu kita punya penghasilan sedikit pun ya, kita bukannya ibarat kata kita pengen jadi bos, tapi emangnya kita nggak dibayar, maksudnya nggak dibudakin kayak gitu. Ya namanya usaha ya kan, usaha mah yang nggak ada matinya. Usaha kan, usaha gagal ya usaha, gagal usaha yang nggak ada matinya, kecuali kitanya ngerem ya kan, ibarat kata pasrah gitu. Terus gimana tuh? Akhirnya lu melampiaskan kepengenan lu untuk menikah dengan si cewek lain gitu, selingkuh. Ya kayak gimana ya, bukannya melampiaskan mungkin. Nah gua percepat ya. Nah gini, si Anissa apa Anis namanya? Anis sama si Bilkis ini kira-kira sampai saat ini mana yang menurut lu cocok? Pasti kan lu udah ngejalanin sama yang ini kan, bagi-bagi waktu lah. Nah, menurut lu sampai saat ini mana yang lebih cocok? Walaupun si Bilkis baru ya, tapi kan pasti lu udah tahu lah ya kan. Kayak gimana? Yang lebih deket nih dari sama keluarga lu? Si Anis lah pasti. Anis, karena kan dia lebih lama ya, 4 tahun ya. Tapi kan dibalik itu yang nggak menutup kemungkinan bagi si Bilkis. Nah, sekarang kayak gimana menurut lu? Lu lebih cocok condong ke yang si Anis atau si Bilkis? Sebenarnya kalau sifat keibuan sama-sama keibuan dua-duanya, sama-sama. Berarti lu nikahin dia udah punya anak? Bukannya punya anak, keibuan, sifatnya keibuan, sama-sama resep lah sama bocah bayi, bocah. Bener. Gua aja nih ya, kalau gua udah nikah nih, gua nyari wanita tuh bukan yang dia berkarir. Gua nyari wanita tuh dia yang berkarir di bidang keluarga. Maksudnya dalam arti itu dia mencintai anak-anak. Nah, iya, mencintai anak-anak ya. Kalau gua lihat istri gua ini kan dia emang seorang guru ya, dan bertemunya tuh anak-anak di sekolah. Dan di luar dari itu dia setelah maghrib dia ngajar ngaji, dan bertemunya tuh anak-anak lagi ya kan. Masa yang nggak mungkin dia nggak sayang sama anaknya sendiri. Nah gue sih ngambil kesimpulan kayak gitu. Nah kalau lu punya prinsip kayak gitu sih ya menurut gua bagus gitu, karena kan buat masa depan kehidupan lu ya, mendidik anak ya, biar lebih baik lagi dah dari kita ya kan. Ya karena gua nggak mau ketika gua punya anak yang ngasuh tuh bukan emaknya, bukan ibunya. Jangan. Jadi gini, lu punya anak, ya buat siapapun, lu punya anak, terus anak lu lahir, maksudnya kita punya anak nih. Nah, kita kerja nih sebagai suami. Nah, terus istri kita juga dipaksa untuk bekerja, ataupun dia punya keinginan untuk bekerja. Nah, otomatis anak itu dijaga sama neneknya dong. Neneknya itu kan orang tua kita ya. Rasanya sih dosa banget. Dosa lah. Dosa. Orang tua kita itu udah ngurusin kita dari kecil ya kan. Makanya 9 bulan mengandung, 2 tahun menyusui, terus merawat kita sampai besar. Dan kita udah besar, udah punya istri dan punya anak, dan anak kita dititipin sama orang tua kita, walaupun itu cucunya. Dosa banget sih kalau buat gua. Ya, udah capek ngurusin kita, capek lagi ngurusin cucu. Walaupun seorang nenek itu, seorang orang tua kita nih nggak pernah mengungkapkan rasa capeknya, karena kan ya cucu ya kan, balik lagi ke kita kayak gimana ya kan. Sadar aja sih kalau kata gua gitu. Terus gimana?
Nah, kita ambil kesimpulannya gini, lebih condong yang kemana gitu aja, to the point ya. Walaupun nanti gua nggak tahu nih lu bakal nikah sama siapa. Jawab iya. Sulit ya, jangan nangis lah. Jangan nangis lah. Sulit, masih kayak ngeraba-raba juga sih. Ngeraba-raba sifatnya si B kayak gimana. Ya, kalau si A sih gue udah hatam sifat udah 4 tahun lah ya kan. Cuman kalau main ini kan masih ngeraba-raba lagi. Ya gue sih sebelumnya gini ya, mohon maaf ya. Bukannya gue mau mencakup lebih jauh ya tentang kehidupan lo dari segi kepribadian maupun ke hubungan lo ya. Ini mah kan tadi sebelumnya makanya gue udah bilang kan, kalau ada hal-hal yang tidak harus dijawab jangan dijawab. Nah, tapi sejauh ini tadi lu jawab terus kan, ya berarti nggak apa-apa ya. Kita to the point gini. Untuk menutup ya, mau siapapun nanti kedepannya, lu maupun sama si Anis lah atau enggak sama si Bilkis, ya itu balik lagi ke lu. Ya gue sebagai teman ya kan, apalagi gue udah kenal ya kan, sama lu udah kenal lah. Walaupun gue juga pernah bandel di bidang perwanitaan. bukan berarti gue menguasai sama wanita, enggak bukan. Jadi gini, ya lu perbaiki semuanya lah. Gue juga pernah kok 1, 2 wanita, 3 wanita ya kan, 4 wanita, gue pernah kayak gitu. Cuman setelah gue pikir lagi, ya buat apa ya gitu kan, buat apa gitu, buat apa banyak-banyak. Dan itu kita satu aja cukupnya tuh ya. Kalau kita emang dikasih kelebihan sih, kalau kita bisa berbagi, maksudnya berbagi tuh nanti kalau udah nikah nih, ada keinginan buat nikah lagi gitu, kalau kita bisa adil ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau sekarang lu posisi belum nikah ya, oke lah, masih tahap pemilihan lah. Ya teman pemilu nih siapa nih yang bakal jadi ibu negara di rumah lo. Itu kalau pesen gue sih ya udahlah, balik lagi, lu mau pilih si Anis atau si Bilkis, nanti lu punya, gue tunggu aja cerita finishnya nanti siapa yang menang. Dan tidak menutup kemungkinan nih, Anis sama Bilkis, Anis sudah 4 tahun, Bilkis walaupun baru mau setahun ya kan, tidak menutup kemungkinan ada cewek lagi yang masuk. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, pasti ada lagi. Dan itu yang udah sering terjadi. Nah sekarang gini, gua mau bahas ke keluarga. Iya. Keluarga. Tadi kan lu singgung waktu SMP tuh, waktu lu bandel-bandelnya tuh SMP, itu posisi bokap lu masih ada atau udah Masih ada. Masih ada ya. Dan almarhumnya itu, bokap lu itu meninggal di tahun apa lu waktu 2016. Berarti 4 tahun dong, berarti nggak jauh dari lu deket sama si Anis itu. Iya, lu. benar. Ya, nggak jauh. Nggak jauh. Punya kesan apa nih sama keluarga? Pastilah namanya sama keluarga ya. Sekesal-kesalnya kita sama orang tua, kita tahu tempat dimana kita bakal pulang, ya kan? Nah, mungkin lu ada yang mau lu ungkapin di sini ya kan, tentang bokap lu ya kan? Apa lu kangen apa gimana ya kan gitu? Hewek bol. Enggak deh. Oke, sekarang gini, kita bahas gini dulu. Lu berapa berkeluarga? Berkeluarga tuh. Berapa bersaudara? Berapa bersaudara? 3. Siapa aja? Gua, almarhum adik gue yang cewek. Oh, sama yang punya adik cewek. Itu almarhum juga? Almarhum juga. Berarti sekarang tinggal berdua. Adik lu yang paling kecil nih. Yang cowok. Kelas berapa sekarang? Baru kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke, lu punya rasa kangen? Pasti kangen banget dong. Pastilah. Gimana bedanya kehidupan bareng keluarga sama nggak ada keluarga? Iya. Maksudnya sama nggak ada bokap gitu, pasti beda banget dong. Beda. Kayak gimana perbedaannya gitu? Perbedaannya sih ya gimana ya, nggak terlalu, karena semua anak cowok itu lebih dekat ke ibunya. Betul. Semua anak Kalau cowok cewek lebih dekat ke bapaknya, karena kalau menurut gua
kita nih bagi anak cowok kepengen nih punya bini, punya istri lah kayak ibu kita, orang yang sabar, yang istilahnya bener-bener bukan apa yang lu mau gua kasih, cuma kayak istilahnya lebih penyayang lah kayak ibu. Beda lah sama bapak, bukannya beda sayangnya, cuman rasanya aja beda kalau kita deket ke bapak. Jadi berarti udah lumayan lah ya, 4 tahun lah ya lu nggak tinggal sama bokap lu ya. iya 4 tahun masih kangen banget ya, Pak. kalau kangen sih tinggal ke makam. Bener. Dan lu punya cerita, mungkin cerita yang menurut lu sama bokap lu itu, maksudnya cerita maksudnya lu berdua nih sama bokap lu, cerita yang menurut lu punya kenangan lah gitu sama bokap lu gitu. Cerita kenangan Kenangan gue sama bokap lu. sih kangen di mana gue yang diboncengin, bukannya gue yang ngeboncengin. Gue paling kangen gue yang diboncengin. Padahal udah gede ya? Iya. Segede apapun, sebenarnya sih sedewasa apapun anak laki, kalau dia punya bokap, ya tetap lu masih bocah, masih yang kecil. Jadi gini, kita orang Islam ya, sepintar apapun kita, seberilmu apapun kita, kalau kita sudah di depan guru, itu taruh dulu ilmunya, diem lebih baik. Walaupun kita tahu nih kita berilmu nih, kita punya ilmunya gitu, tapi kalau di depan guru kita tuh, ya kita taruh dulu ilmunya. Iya. Nah, sama halnya kayak orang tua gitu. Walaupun kita udah dewasa, simpen dulu kedewasaannya itu waktu pas menghadap sama orang tua gitu. Jangan sampai menggoreskan hatinya. Benar. Jangan sampai menggoreskan hatinya. Walaupun kita lebih tahu gitu, tapi taruh dulu lah itu. Kita juga masih butuh kok pengalaman orang tua kayak gimana kan. Kita masih bisa sharing-sharing, masih butuh lah maksudnya. Pak, kayak gimana gini kita masih bisa bertanya kan. Taruh dulu makanya kepintaran kita, ilmu tempat kita. ngadunya. Iya, benar. Jadi tuh punya kenangan itu. Nah, yang dirinduin ya itu. Rindu. Boleh ini nggak? Karena gua tau lah rasanya. Sekarang apalagi udah nggak ada bokap ya. Gue juga tau lah rasanya. Kalau kita kangen ya tinggal kirim Al-Fatihah ya kan, sholat Al-Fatihah, atau kita bersihin rumahnya ya kan, rumah tempat terakhirnya. Sekarang gua mau ini aja, gue punya satu lagu buat lo. Lirik dong. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Ya pokoknya begitulah. Walaupun lagunya rada orang nyambung nih, gitaris gue ini pokoknya lagu sama ini tadi orang nyambung, tapi pada kesimpulannya ya seperti itulah. Ini sebagai penutup ya gue nyanyikan lagu seorang
ayah untuk bintang tamu gue ini, temen gue ini ya barangkali juga rindu sama ayahnya, pasti sih. Kalau soal rindu pasti rindu. Mungkin itu aja bro, pesan moral ya. Oke, pokoknya lihat video-video selanjutnya nanti ya, pantengin terus dari YouTube Seruntulan TV. Ini adalah YouTube pertama gua, video pertama gua, dan bersama bintang tamu ini tadi siapa bang namanya? Bang Diko Prakoso. Diko Prakoso. Instagramnya juga tadi apa? Diko Prakoso 123. Oke, pantengin terus di channelnya YouTube Seruntulan TV. Gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya gue juga baru pemula. Terima kasih.